Kemajuan teknologi saat ini telah mendorong penggunaan energi yang berlebihan, mulai dari energi listrik, energi air, maupun energi panas surya. Pemanasan global yang dipicu aktivitas manusia menyebabkan penipisan lapisan ozon, hingga menyebabkan kebocoran lapisan ozon. Energi listrik yang mencapai pemakaiannya 80% dalam semua kegiatan manusia di zaman modern ini digunakan untuk fungsi penerangan, pendingin ruangan, alat pemanas, dan lain sebagainya. Penggunaan energi dari sumber alam maupun buatan yang tidak terkendali dapat menyebabkan pemborosan energi pada sumber-sumber energi tersebut, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian pada lingkungan, terutama penggunaan energi listrik pada bangunan high-rise komersial. Pada bangunan berfungsi publik, terjadi konsumsi listrik yang luar biasa untuk penerangan, pendingin udara, pemanas air, alat-alat elektronik, dan lain sebagainya. Langkah-langkah preventif atau pencegahan dan pemeliharaan serta penghematan dan pengembangan inovatif diupayakan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, pembuatan bukaan silang. Kedua, secondary skin dengan pola terawang udara. Ketiga, bahan bangunan anti penyerapan panas. Bukaan silang adalah pola tata letak bukaan pada bidang dinding yang saling berhadapan, atau alur distribusi aliran angin yang menerus. Pola seperti ini dapat mengalirkan udara secara konsisten dan kontinu, menyebabkan ruangan lebih sejuk sehingga mengurangi penggunaan pendingin udara. Kedua, secondary skin merupakan lapisan kedua pada fasad sebuah bangunan yang berfungsi sebagai penahan sinar matahari langsung. Oleh karenanya, secondary skin banyak diterapkan pada konstruksi bangunan yang berada di daerah tropis. Pada awal 1849, secondary skin pertama kali diaplikasikan oleh Richard Steve pada bangunan Steve Factory. Kala itu, pengaplikasiannya hanya berupa lapisan transparan yang digunakan untuk memaksimalkan cahaya matahari serta mereduksi panas dan dinginnya udara dari luar bangunan. Seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan bangunan yang nyaman dan perkembangan ilmu arsitektur, kini secondary skin dirancang sedemikian rupa agar dapat menyatu dengan desain arsitektur itu sendiri, hingga fungsinya kini lebih dari sekedar penahan sinar matahari. Bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini, secondary skin dalam konstruksi bisa dioperasikan sesuai kebutuhan, apakah itu dibuka, ditutup, atau digeser sehingga lebih dinamis. Lagi-lagi, upaya ini diaplikasikan dengan menggunakan energi listrik. Pengaplikasian secondary skin dalam konstruksi bangunan merupakan sebuah upaya untuk menahan sinar matahari langsung. Pengaplikasian secondary skin pada bangunan berfungsi sebagai pelindung dari cahaya matahari, di mana pada bangunan yang memiliki bukaan di posisi yang banyak disinari matahari, sehingga terasa sangat panas dan silau di jam-jam tertentu. Maka secondary skin banyak berperan dalam mereduksi panas dan meredam cahaya matahari yang masuk secara langsung. Fungsi kedua, dapat menjadi media vertical garden. Secondary skin yang berupa rangka atau bidang vertikal dapat menjadi media untuk tanaman rambat. Secondary skin dapat dibuat dari susunan pot dan menanaminya dengan berbagai tanaman hias. Ketiga, menambah privasi. Untuk bangunan yang menerapkan bukaan lebar,
pada desain fasadnya, maka secondary skin bisa menjadi alternatif penyelesaian agar bangunan yang semula terbuka menjadi lebih private. Yang terakhir, memperkuat tampilan bangunan agar bangunan tampil mencolok dan menarik. Maka secondary skin dapat diterapkan dengan memakai motif menarik pada aksesorisnya, sehingga bangunan menjadi lebih berbeda dan lebih eye-catching. Simpulan dari upaya efisiensi energi alam maupun buatan pada bangunan dan lingkungan dapat dilakukan dengan cara-cara. Pertama adalah upaya preventif, yaitu upaya penghematan energi agar tidak terjadi pemborosan. Kemudian langkah kedua adalah pengembangan dalam penyelamatan energi atau inovatif. Langkah-langkah preventif dan inovatif tersebut adalah agar penghematan energi dapat disimpan dalam penyimpanan energi sehingga dapat digunakan untuk keperluan-keperluan sehari-hari. Adapun langkah-langkah preventif sebagai penghematan energi dapat dilakukan dengan penggunaan alat listrik hemat energi, kemudian penghapusan bertahap bahan bakar fosil. Langkah-langkah inovatif terdiri dari penyimpanan energi bangunan hijau, kemudian mikrogenerasi yaitu desain bangunan surya pasif, pembangkit listrik tenaga surya, dan terakhir mengadopsi teknologi atau proses produksi yang lebih efisien.